No, he's chasing me. No! Film ini dimulai dengan foto Polaroid dari orang mati. Kemudian, adegan film berputar mundur saat foto itu masuk kembali ke dalam kamera. Begitu juga dengan pistol yang digunakan Leonard sebelum dia menembak pria di depannya itu tepat di kepala. Lalu kita beralih ke urutan hitam putih dan menampilkan Leonard sedang berada di dalam kamar hotel. Di sini, Leonard juga tidak menyadari kenapa dan kapan dia sudah berada di kamar itu. Scene kembali ke urutan berwarna dan mulai mundur ketika Leonard sedang memperlihatkan foto seorang pria bernama Teddy ke penjaga motel. Di saat yang bersamaan, pria yang ada di foto datang dan menyapa Leonard. Setelahnya mereka pergi ke sebuah tempat yang tentu saja Leonard juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya ingin pergi ke tempat itu. Sampailah mereka di sebuah bangunan tua terbengkalai. Di saat sedang berada di dalam bangunan dan sendirian, Leonard melihat lagi foto Polaroid dari Teddy yang ternyata ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Jangan percaya perkataannya, dia yang kau cari, bunuh dia." Mengetahui catatan itu, Leonard pun tak berpikir panjang dan langsung berniat membunuh Teddy. Di sini Teddy sempat meyakinkan Leonard kalau dia sudah salah paham hanya karena melihat catatan dari foto itu. Dan Teddy pun berjanji akan menjelaskan semua ke Leonard. Tapi kemudian Leonard tetap menembaknya. Film kemudian berlanjut dan mundur ketika Leonard baru saja menulis catatan di foto Teddy. Setelah bersiap dengan senjatanya, Leonard pun pergi dari kamarnya. Sebelum meninggalkan motel itu, Leonard sempat mendatangi penjaga motel untuk memberitahukan kalau ada orang datang dan mencarinya bernama Teddy, cepat panggil dia di kamar. Di saat yang bersamaan, Teddy pun datang dan menyapa Leonard. Di dalam sebuah toilet, Leonard menemukan sebuah tato yang bertuliskan Sammy Jenkins dan beberapa tato lain yang merupakan petunjuk untuk Leonard. Sesaat sebelum Leonard pergi dari sana, seorang pelayan mendatanginya untuk memberikan map coklat dan sebuah kunci yang tertinggal di mejanya. Leonard sempat menanyakan sebuah alamat ke pelayan itu, yang ternyata itu adalah alamat penginapannya sendiri. Kemudian sampailah Leonard di kamarnya dan mulai menempel beberapa foto yang terdiri dari Discount Inn yang merupakan penginapannya, foto seorang wanita yang bernama Natalie, foto dari mobilnya, dan juga foto dari Teddy. Lalu, Leonard membuka map coklat yang sebelumnya dia terima dari seorang wanita yang bernama Natalie. Dan di sini, Leonard tidak ingat siapa itu Natalie. Map coklat itu berisi fotokopi dari SIM Teddy yang ternyata mempunyai nama asli John Edward Gemmell. Sebab dari itu, Leonard pun menjadi bingung karena pria itu mengaku Teddy. Lalu, Leonard melihat lagi foto Teddy dan teringat dengan catatan yang berbunyi, "Jangan percaya perkataannya." Leonard membuka semua pakaiannya dan seketika mendapatkan petunjuk dari sebuah tato yang bertuliskan, "Pria kulit putih, memiliki nama depan John dan nama belakang yang diawali dengan huruf G." Di bagian paha, Leonard menemukan tulisan nomor plat yang sesuai dengan milik Teddy. Dan di sini, Leonard berkesimpulan kalau Teddy adalah orang yang dia cari. Sementara di sisi hitam putih, Leonard sedang berbicara dengan seseorang yang dia sendiri tidak kenal. Di sini Leonard menceritakan bagaimana ia mengalami amnesia. Dan inilah awal mula Leonard akan menceritakan seorang pria yang bernama Sammy Jenkins, yang tentu saja ada hubungannya dengan ending film ini. Di sisi berwarna, kita kembali mundur ketika Leonard sampai di sebuah tempat untuk bertemu dengan Natalie lewat sebuah catatan yang membantu mengingatnya. Di balik foto Natalie, ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Dia juga kehilangan seseorang, dia akan menolongmu keluar dari penderitaan." Di dalam sana, Leonard sempat melewati Natalie, walaupun sebenarnya mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Di pertemuan ini,
Natalie memberikan sebuah informasi yang sudah dia dapat dari temannya. Dan rupanya informasi itu berupa map coklat yang sebelumnya sudah kita lihat berisi fotokopi SIM dari Teddy. Setelah obrolan yang panjang dan sedikit cerita dari masa lalu Leonard, kemudian Natalie pun pergi dari sana. Di sisi hitam putih, Leonard kembali melanjutkan ceritanya saat pertama kali bertemu dengan Sammy, yang diketahui seorang akuntan berumur 50 tahun dan hampir pensiun. Suatu hari, Sammy dan istrinya mengalami kecelakaan, dan setelahnya Sammy bertingkah aneh dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dokter mengatakan kalau Sammy terlihat tidak bisa mengingat apa-apa lebih dari beberapa menit. Akibatnya, Sammy tidak bisa bekerja dan membuat tagihan rumah sakit menumpuk. Karena dari itu, istri Sammy pun mengajukan asuransi, dan Leonard pun ditugaskan untuk meneliti kebenaran penyakit dari Sammy. Di masa penyelidikannya, Leonard sempat percaya dengan Sammy. Tapi ada saat di mana Leonard bertanya-tanya, kenapa Sammy bisa melakukan hal yang rumit, sementara dia langsung melupakan hal yang mudah dalam beberapa menit. Leonard sempat berpikir dan teringat dengan perkataan salah satu dokter yang berkata kalau ada sebuah penyakit amnesia yang bisa membuat orang lupa ingatan jangka pendek. Setelah beberapa hari bertemu dengan Sammy, Leonard menemukan kejanggalan melalui gestur dan tatapan dari Sammy. Karena dari itu, Leonard pun berkesimpulan kalau Sammy hanya pura-pura dan menunda pengajuan asuransi mereka untuk melakukan tes ulang. So now I'm suspicious, and I order more tests. Di sisi berwarna, film kembali mundur dan memperlihatkan Leonard sedang tergesa-gesa mendatangi rumah Natalie untuk menanyakan seseorang pria bernama Dot. Dalam keadaan bingung, Leonard bertanya masalah apa yang sebenarnya Natalie libatkan kepadanya. Natalie mencoba menjelaskan kalau Dot adalah masalahnya dan tak ada hubungannya dengan Leonard. Natalie juga berkata kalau Leonard sebelumnya menawarkan bantuan setelah melihat apa yang dilakukan Dot pada wajah Natalie. Di sini Natalie mencoba menenangkan dan meyakinkan Leonard kalau Dot tidak ada urusan dengannya. Tak lupa, Natalie juga berterima kasih karena Leonard sudah menolongnya dari Dot. Singkat cerita, film kembali mundur ketika Leonard terbangun di sebuah motel yang dia juga tidak kenal dengan tempat itu. Di sebuah laci, Leonard menemukan sebuah kitab dan pistol. Kemudian, Leonard mencurigai satu lemari dan membukanya. Ternyata di dalam sana ada seorang pria yang tersekap. Di saat yang bersamaan, ada seseorang yang datang, dan ketika Leonard mengintip, rupanya itu Teddy. Sebelum Leonard membuka pintu, ia sempat mengambil beberapa foto untuk meyakinkan apakah dia mengenal Teddy atau tidak. Dan setelah dirasa kalau Teddy adalah orang yang mengenalnya, Leonard pun membukakan pintu untuk Teddy. Leonard pun bertanya apa yang Teddy lakukan di sana. Teddy berkata kalau sebelumnya Leonard yang sudah menelponnya untuk datang ke sana karena membutuhkan bantuan. Kemudian Leonard langsung menunjukkan pria di dalam lemari itu yang seketika membuat Teddy menjadi terkejut. Di sini mereka berdua sama-sama bingung karena mereka berdua juga tidak mengenali siapa pria itu. Karena dari itu, mereka pun memutuskan untuk menanyakan langsung ke pria itu. Nah, di sini pun diketahui kalau pria di dalam lemari itu bernama Dot. Dan dari pengakuannya, Leonard lah yang sudah melakukan itu semua kepadanya. Dan jelas saja, Leonard pun pasti tidak menyadari itu. Dalam keadaan panik, Leonard kembali melihat beberapa foto yang dia punya. Dan di sana ada foto Dot yang bertuliskan, "Singkirkan dia dan tanya Natalie." Scene mundur kembali saat Leonard berada di dalam kamar mandi dengan sebotol minuman di tangannya. Tak lama kemudian, Leonard pun memutuskan untuk mandi. Di sela-sela Leonard sedang mandi, secara tiba-tiba Leonard mendengar seseorang yang datang. Dan benar saja, Leonard pun tanpa basa-basi langsung menyerang pria tersebut. Di saat pria itu sudah tidak berdaya, Leonard langsung menyekap dan berencana mengurung pria itu di dalam lemari, yang juga kita tahu kalau pria tersebut adalah Dot. Lalu, Leonard langsung memoto foto Dot dan kemudian menuliskan, "Bunuh dia, tanya Natalie." Setelahnya, Leonard langsung menghubungi Teddy untuk meminta bantuan. Scene berlanjut dan mundur ketika Leonard masih kejar-kejaran dengan Dot.
Dan untung saja, Leonard berhasil kabur dari Dot. Di tengah pelariannya, Leonard kembali melihat catatan kecil yang bertuliskan ciri-ciri dan juga alamat penginapan Dot. Setelahnya, sampailah Leonard di penginapan Dot. Sementara di sisi hitam putih, Leonard masih berbicara dengan seseorang di panggilan itu. Seketika, Leonard pun teringat sesuatu dan membuka sebuah berkas laporan mengenai narkoba yang polisi temukan di sebuah mobil di luar rumahnya. Leonard pun berkata kalau temannya di kepolisian memberikan hasil laporan itu kepadanya. Sampai pada akhirnya, obrolan mereka pun semakin panjang dan mendapatkan satu fakta baru yang ternyata John Gee adalah bandar narkoba. Mengetahui itu, Leonard pun langsung mencatat petunjuk itu yang nantinya akan dijadikan sebuah tato. Di sisi berwarna, film berlanjut mundur ketika Leonard pertama kali pindah ke penginapannya. Di dalam kamarnya, Leonard langsung menempel foto penginapannya sebagai pengingat. Film mundur lagi ketika Leonard sudah berada di mobilnya bersama dengan Teddy. Nah, di sini Teddy berkata kalau Leonard tidak bisa mempercayai Natalie karena merasa kalau Natalie hanya memanfaatkan Leonard karena penyakit yang dia derita. Teddy juga memberitahukan kalau Natalie yang merupakan seorang bartender di sebuah bar mempunyai pacar seorang bandar narkoba. Dan Teddy yakin kalau suatu saat nanti Natalie akan melibatkan Leonard jika Natalie punya masalah dengan pacarnya. Karena dari itu, Teddy pun memaksa Leonard untuk menuliskan pengingat di foto Natalie yang berbunyi, "Jangan percaya dia." Setelahnya, Teddy pun menyarankan Leonard untuk menginap di Discount Inn. Beberapa saat setelah Teddy pergi, Leonard kembali melihat foto Teddy dan teringat dengan pesan, "Jangan percaya perkataannya." Kemudian, Leonard pun mencoret tulisan di foto Natalie. Film berlanjut dan mundur ketika Leonard sedang sibuk mencari pulpen untuk mencatat sesuatu. Di saat yang bersamaan, Natalie pun datang dengan wajah yang babak belur. Di sini Natalie berkata kalau Dot yang sudah melakukan itu kepadanya. Ketika Natalie sudah cukup tenang, ia pun mulai menceritakan kalau dia pergi menemui Dot sesuai dengan perintah Leonard untuk mengatakan kalau uang dan narkoba Jimmy tidak ada padanya, dan sudah pasti Teddy lah yang mengambilnya. Karena dari itu, Dot pun menghajarnya dan mengancam akan membunuhnya jika narkoba itu tidak ada besok. Mendengar itu, Leonard pun menyuruh Natalie untuk menuliskan ciri-ciri Dot dan berniat akan menghajarnya dan menyuruh untuk mencari pria yang bernama Teddy. Film berlanjut dan mundur ketika Natalie baru saja pulang dalam keadaan panik. Di sini Natalie berkata kalau ada seseorang pria bernama Dot sedang mengikutinya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Jimmy dan uangnya. Karena Dot mengira kalau Natalie sudah menipunya. Di tengah-tengah obrolan dengan Leonard, Natalie menyempatkan untuk menyembunyikan semua pulpen di dalam tasnya. Lalu Natalie kembali menjelaskan kalau Jimmy pergi menemui seseorang yang bernama Teddy. Ia mengambil banyak uang dan tak pernah kembali. Karena dari itu, teman Jimmy yang bernama Dot mengira kalau Natalie sudah menipunya. Kemudian, Natalie pun meminta bantuan ke Leonard untuk membunuh Dot dan ia akan membayarnya. Mendengar itu, Leonard pun hanya bisa berkata kalau dia tidak membunuh orang demi uang. Mengetahui kalau Leonard menolak permintaannya itu, Natalie pun langsung menghina dan mencaci maki kehidupan Leonard yang berkaitan dengan istri dan penyakit amnesianya. Leonard yang sudah kehabisan kesabaran pun langsung menghajar Natalie. Setelahnya, Natalie pun keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobilnya. Sementara, Leonard berusaha mencari pulpen untuk mencatat kejadian yang baru saja terjadi. Tentu saja, Leonard tak bisa menemukan pulpen karena sebelumnya Natalie sudah menyembunyikan semuanya. Sampai pada akhirnya, Natalie masuk kembali dan mengatakan kalau Dot yang membuat wajahnya seperti itu. Di sisi hitam putih, Leonard kembali melanjutkan cerita tentang Sammy, di mana saat itu istri Sammy terus melakukan tes ke Sammy dengan menyuruhnya untuk menyuntikkan insulin sampai beberapa kali, dengan harapan Sammy akan ingat kalau sudah melakukannya dan berhenti menyuntikkan insulin itu. Tapi sayangnya tes itu gagal dan alhasil istri Sammy pun harus tewas karena overdosis. Setelahnya masih di sisi hitam putih,
Dan di sini, Leonard mendapatkan info kalau Jimmy adalah pengedar narkoba di luar bar tempat pacarnya bekerja. Tak berapa lama, seseorang di telepon itu berkata kalau dia sudah berada di lobi penginapan Leonard. Tak menunggu lama, Leonard pun bergegas menemui pria itu yang ternyata dia adalah Teddy. Karena ini adalah pertemuan pertama kali Leonard dengan Teddy, ia pun mengambil foto Teddy sebagai pengingat. Teddy sempat menolak ketika Leonard ingin menulis Gemmel yang merupakan nama aslinya, dan menyuruh Leonard untuk menulis Teddy saja, karena ia mengaku kalau sedang dalam penyamaran. Kemudian sampailah Leonard di bangunan terbengkalai seorang diri. Tak lama setelahnya, datanglah seorang pria yang ternyata diketahui kalau dia adalah Jimmy. Tanpa banyak basa-basi, Leonard pun langsung menghajar Jimmy. Di sini Jimmy sempat memohon ke Leonard agar dia melepaskannya. Bahkan Jimmy juga menawarkan uang $200.000 yang dia bawa di mobilnya. Dikarenakan hasutan dari Teddy sebelumnya, membuat Leonard yakin kalau Jimmy adalah pembunuh istrinya. Dari karena itu, Leonard pun mencekik Jimmy. Sesaat setelah berhasil mengambil foto dari Jimmy, seketika sisi hitam putih langsung berubah menjadi sisi berwarna dan melanjutkan lagi ceritanya. Terlihat di sini kalau Leonard menukar semua pakaiannya dengan milik Jimmy. Lalu Leonard membawa Jimmy ke ruang bawah tanah. Dan ada momen ketika Jimmy berbisik Sammy Jenkins, yang seketika membuat Leonard terkejut. Nah, di sini Leonard mulai bertanya-tanya dari mana Jimmy tahu cerita tentang Sammy. Karena menurutnya cerita Sammy hanya diceritakan kepada orang-orang yang sudah dia pernah temui. Leonard pun mulai meragukan kalau Jimmy terlibat dalam pembunuhan istrinya. Tak lama berselang, Teddy pun datang. Leonard yang dalam keadaan emosi pun langsung memojokkan Teddy dan memaksanya untuk mengatakan siapa orang yang baru saja dia hajar. Teddy pun mengatakan kalau pria tersebut adalah John Gee, orang yang selama ini Leonard cari-cari. Nah, di sini pun terungkap kalau sebenarnya Teddy hanya memanfaatkan Leonard untuk membunuh seorang bandar agar bisa mendapatkan semua uang milik Jimmy. Banyak fakta dan kebohongan yang terbongkar di sini yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Tapi intinya Teddy mengaku kalau ia adalah orang yang sudah membantu Leonard membunuh pelaku sebenarnya setahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Teddy pun mulai memanfaatkan Leonard. I helped you find him over a year ago. He's already dead. Setelah mendengar Teddy mengakui semua ini, Leonard pun berniat untuk memperbaiki keadaan. Dan hal itu dimulai dengan menuliskan pesan di foto Teddy yang berbunyi, "Jangan percaya dia penipu." Setelahnya, Leonard membakar foto Jimmy yang mati dan dirinya sendiri tepat setelah membunuh penyerang yang sebenarnya setahun yang lalu. Leonard menjelaskan bahwa ia bersedia membohongi dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan terhadap siapapun yang telah menganiaya dirinya. Dari karena itu, ia menargetkan Teddy dengan mencatat nomor plat Teddy dan menulis catatan untuk dirinya sendiri bahwa Teddy tidak bisa dipercaya, sehingga dia akan mengira Teddy sebagai John Gee dan membunuhnya. Film pun ditutup dengan Leonard yang pergi dengan uang dan mobil Jimmy. Lalu kemudian, Leonard memulai kembali petualangannya untuk membuat tato yang berkaitan dengan Teddy. Dan ending film ini bakal bertemu di awal scene ketika Leonard berhasil membunuh Teddy dan film pun berakhir.